Haleluya, puji Tuhan, kita boleh bersekutu kembali di dalam program Yesus Harapanku. Dan inilah yang menjadi kerinduan setiap orang percaya untuk datang di bawah kaki Yesus, datang berdoa, datang naikkan ucapan syukur kita, karena Tuhan yang sudah menolong hidup kita, karena Dia yang sudah membangkitkan iman kita. Seringkali iman kita lemah, tetapi Dia saja yang akan menjadi penolong dalam hidup kita, membuat kita menjadi kuat, teguh iman kita di dalam Yesus saja. Bila hati kita lemah, tak berdaya, hanya ada satu harapan yang pasti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau pengharapan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman kami tetap kuat teguh di dalam Engkau saja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, ada Yesus dalam hidup kita. Hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu
sekalian, bagi kami Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau, seringkali kelemahan itu datang, seringkali kekhawatiran itu datang, seringkali iman kami Tuhan seakan-akan sudah tidak berdaya lagi. Tetapi hanya ada satu nama, nama Yesus itulah yang akan selalu membangkitkan iman kami Tuhan. Firman-Mu itulah yang akan mendorong kami untuk kami kuat di dalam Engkau. Ada kekuatan yang selalu Engkau mau berikan kepada kami, yang selalu berharap bersandar kepada Engkau saja. Sehingga kami boleh Tuhan menerima kemenangan daripada-Mu, sehingga kami boleh menerima pemeliharaan daripada-Mu, sehingga kami boleh mengalami Tuhan, mujizat-mujizat dari Engkau saja buat kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya iman kami tetap kuat, kokoh hanya di dalam Engkau saja. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang Tuhan pakai hamba-hamba-Mu Tuhan pada acara ini. Tuhan, Engkau saja yang beracara. Engkau urapi kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan, ibadah doa ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami. Dan juga menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti mendengarkan acara ini. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara ini hanya di dalam nama satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kata iman inilah yang begitu diperlukan untuk kita dapat bertahan di dalam dunia yang fana ini. Di dalam dunia yang seringkali ingin menyeret kita, ingin mempengaruhi akan iman percaya kita. Sehingga kalau iman kita goyah, seperti nyanyian tadi katakan, seperti tembok yang roboh, artinya berantakan. Tidak ada artinya sama sekali. Tetapi ketika iman kita kuat, iman kita kokoh di dalam Tuhan, maka Dia yang akan memberikan kemenangan buat kita semua. Iman inilah yang begitu penting dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23, tetapi saya akan bacakan hanya ayatnya yang ke-15 saja. Ayat pokok kita yaitu di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Inilah suatu peringatan yang diberikan Yakobus kepada kita semua dengan mengambil contoh seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia terkenal dengan nabi yang dapat menghentikan hujan selama 3,5 tahun dan dapat memberikan hujan kembali. Itulah yang menjadi ketenaran dari Nabi Elia. Dan kita boleh melihat Nabi Elia adalah salah satu nabi yang ada di dalam Ibrani ini, yaitu tokoh iman. Meskipun namanya tidak disebutkan, tetapi di dalam ayatnya, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-32, di situ dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simeon, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Tidak disebutkan namanya, tetapi Nabi Elia adalah seorang nabi. Sehingga dikategorikan bahwa Nabi Elia adalah tokoh iman.
sama seperti Abraham. Tetapi kita lihat bagaimana Elia yang pada waktu itu harus mengalami sesuatu yang cukup membuat semua orang tentunya akan merasa takut. Dia harus melawan seorang raja. Dia harus melawan nabi-nabi Baal. Tetapi karena Elia adalah nabi yang selalu mendengar akan perkataan Tuhan. Elia yang selalu menuruti apa yang menjadi janji Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan. Kalau kita tahu definisi daripada iman di dalam Ibrani 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana iman ini dapat tumbuh dalam kehidupan Elia? Bagaimana iman ini juga dapat tumbuh dalam kehidupan kita? Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Bahwa iman itu akan timbul kalau kita mau mendengarkan akan firman Kristus. Mengapa dikatakan firman Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Firman yang sudah diurapi inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Banyak firman-firman yang lain yang ada di dalam dunia ini. Firman yang sudah tidak murni lagi. Banyak penyesatan-penyesatan yang akan kita alami. Tetapi ketika kita selalu mendengar akan firman Kristus itu, maka iman kita akan menjadi kuat. Katakan amin. Inilah sesuatu yang membuat kita menjadi kuat di dalam perjalanan hidup kita. Dasar inilah dikatakan menjadi dasar bagi segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mempunyai pengharapan untuk menerima keselamatan itu sampai akhir dari perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, iman ini harus tetap dipertahankan dalam kehidupan kita. Firman akan Kristus inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya dasar daripada iman. Yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-7 kita boleh melihat tentang iman daripada seorang. Berdasarkan bagaimana orang itu dapat melakukan akan firman daripada Tuhan. Firman yang menjadi dasar dalam kehidupan setiap orang percaya, itulah yang harus dimiliki oleh setiap kita yang mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Yesus sendiri berkatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada suatu kebenaran dalam firman itu yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Dan contoh yang diberikan oleh Yakobus, yaitu melalui Nabi Elia ini. Mengapa Elia harus menjadi contoh untuk perjalanan kehidupannya? Ada 3 poin yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan daripada Elia. Yang pertama adalah bahwa Elia itu selalu dibela oleh Allah. Ada pembelaan yang Allah ingin berikan kepada kita kalau kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh lihat di dalam 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-16, 1 Raja-Raja 18, ayatnya yang ke-16
sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 19, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Ayatnya yang ke-18, jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Ada suatu pertarungan yang harus dilakukan oleh Elia. Kenapa? Karena mendapat suatu intimidasi dari raja, dari keluarga raja. Mereka menuduh bahwa Allah sudah meninggalkan Israel karena Elia. Tetapi dengan tegas Elia mengatakan, karena kesalahan kalianlah, karena kesalahan keluarga kalianlah, maka Allah yang sudah meninggalkan bangsa Israel. Dan kita lihat ada ketegasan yang dilakukan oleh Elia. Mengapa? Karena dia mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang selalu melakukan akan perintah-perintah daripada Tuhan. Sehingga dia dapat menantang akan Ahab untuk melakukan pertarungan. Ya, itulah yang terjadi pada waktu itu. Dan kita lihat poin yang pertama ini, Allah yang akan membela akan orang yang dikasihinya. Allah membela Elia ketika harus melawan akan nabi-nabi Baal itu. Pembelaan Allah adalah ya dan amin. Tidak pernah gagal sekalipun. Kita lihat bagaimana Ayub harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat dia terpuruk. Tetapi kita lihat di dalam Ayub 42 dengan jelas dikatakan bahwa rencanamu itu tidak akan pernah gagal. Ada pembelaan Allah yang diberikan ketika iman Ayub diuji. Pembelaan Allah itu juga akan diberikan kepada kita. Kalau kita mau dengan tegas, mau dengan berani untuk berkata sekali Yesus, tetap Yesus di dalam iman percaya kita. Hal pertama inilah yang didapat oleh Elia dalam kehidupannya. Allah membela, Allah akan selalu berperang. Keluaran 14 ayat 14 dengan jelas dikatakan, "Aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja." Diam bukan berarti duduk diam begitu saja, tetapi diam, duduk diam di bawah kaki Yesus. Berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa yang didasarkan dengan iman kita, untuk kita melihat bahwa ada pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan pembelaan Allah tentunya ada kemenangan yang diberikan. Kemenangan itulah yang didapatkan oleh Elia. Kemenangan itulah yang menunjukkan bahwa Allah membela Elia. Allah sudah turun tangan sendiri untuk menghancurkan kuasa-kuasa nabi-nabi Baal yang sudah merusak kehidupan bangsa Israel. Dan disitulah
kita boleh bersaksi bagaimana penyertaan Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan Elia dan tentunya kehidupan kita semua. Hal yang kedua yang Elia dapatkan karena imannya yang begitu kuat dan teguh itu, yaitu Elia dipelihara oleh Allah. Ada pemeliharaan yang Allah berikan bagi Elia. Di dalam 1 Raja pasal 17 mulai ayat 1 di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di seberang timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dari diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ada pemeliharaan daripada Allah kepada Elia. Meskipun bangsa Israel harus mengalami kekeringan, tidak turun hujan, tetapi Allah tetap memelihara akan Elia. Dan kita lihat bagaimana pemeliharaan Allah itu berlanjut terus. Kalau di dalam ayat 7 selanjutnya sampai ayatnya yang ke-16, kita melihat Allah masih memelihara akan Elia melalui janda Sarfat. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Seringkali ada kekhawatiran, seringkali kita merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara kita, Dia akan menyertai hidup kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan hal yang ketiga yang dialami oleh Elia adalah iman yang teruji itu akan menerima mujizat daripada Tuhan. Di dalam 1 Raja 17 mulai ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24 tidak usah kita baca, tetapi kita lihat di situ bagaimana anak daripada janda Sarfat ini mati. Tetapi Elia sebagai nabi yang dipakai oleh Tuhan, yang selalu mengikuti akan perintah Tuhan, mengikuti akan firman itu, mujizat terjadi ketika Elia berdoa. 3 hal inilah yang dapat kita alami di dalam kehidupan kita. 3 hal inilah yang akan memberikan dorongan kepada kita bahwa Allah akan membela kita. Ada pemeliharaan daripada Allah. Akan terjadi mujizat kalau firman itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu akan menjadi kekuatan bagi iman kita. Untuk kita selalu berjalan, melewati setiap tantangan, melewati setiap masalah. Dan kemenangan itulah yang akan menjadi jaminan bagi kita. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang 3 hal ini, bahwa Allah akan selalu membela kita. Apapun yang akan terjadi, banyak hal-hal yang dunia yang ingin menyeret kita, menawarkan kita akan keindahan, kesenangan duniawi ini. Tetapi ketika kita memegang akan firman Kristus itu, maka kita akan dibela oleh Tuhan. Ada pemeliharaan yang Allah berikan
Meskipun kita harus mengalami situasi yang sering kali membuat kita khawatir. Apalagi pada masa-masa sekarang akan ada lagi hal yang lebih baru lagi. Tetapi ingat, kalau kita tetap mempunyai iman yang kuat, kita tetap akan dipelihara oleh Allah. Dan bukan saja itu, tetapi ketika kita mempunyai iman akan firman daripada Kristus itu, segala sakit akan dilalukan. Mujizat akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Keluaran 23 ayat 25 dengan jelas, beribadalah kepada Tuhan Allahmu, maka roti makananmu dan minumanmu akan diberkati, dan segala sakit penyakit akan dilalukan. Inilah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan diberkati, kita akan dibela oleh Tuhan, kita akan dipelihara oleh Allah, dan kita akan mengalami mujizat lepas mujizat yang menjadi kemenangan di dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah iman kita tetap kuat. Kita tetap supaya berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Dan inilah nyanyian yang menjadi kekuatan kita semua. Bahwa ketika iman kita tetap di dalam Yesus, inilah dasar bagi kita. Dasar yang begitu kuat, kokoh. Rumah kita ketika kita dibangun di atas batu, maka hujan, banjir, angin akan datang. Tetapi rumah itu tetap kuat dan iman kita tetap teguh di dalam Dia. Kita akan mendapat kemenangan daripada Yesus saja. Imanku tetap di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, naikkan ucapan syukur kita. Biar Allah sendiri yang akan turut bekerja di dalam setiap doa-doa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Amin, haleluya. Kukira ku yakin hal yang tak nampak, imanku tetap teguh di dalam Yesus. Nyanyikan dengan percaya kepada Tuhan. Ketika iman kita tetap teguh kuat di dalam Yesus, kita boleh lihat bagaimana pengalaman dari Elia di dalam kehidupannya. Banyak tantangan, banyak masalah yang harus Elia alami, dan Elia harus menghadapi itu. Tetapi ketika dia mempunyai iman yang kuat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup membela, Allah yang berperang ganti kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan dengan iman kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kekuatan yang Engkau sudah berikan bagi hidup kami. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib di Golgota. Itulah suatu pengorbanan Tuhan bagi kami. Haleluya. Engkau sudah menebus setiap dosa kami, sehingga doa yang dinaikkan dengan iman Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Kalau kami masih tetap mempunyai iman yang kuat di masa-masa yang sulit Tuhan seperti ini, di masa-masa yang seringkali mengecewakan hidup kami, tetapi Tuhan ada pemeliharaan yang Kau berikan bagi kami. Ada kekuatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau saja. Karena ada firman Kristus itu yang selalu ada dalam hati kami, yang mengalir di dalam kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan selalu ada bersama dengan Engkau. Kami mau hidup selalu Tuhan mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Engkau saja. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Tuhan doa kami, penyembahan kami, itulah yang dapat menguatkan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Terlebih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan, jadikan kami mempunyai gaya hidup sebagai orang percaya di dalam dunia ini, yaitu yang mau selalu merenungkan firman-Mu itu siang dan malam. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada kekuatan lain di dalam kami Tuhan selain firman daripada-Mu, firman yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kuasa kepada kami untuk melawan kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya. Kalau kami tidak punya firman Tuhan, kami akan mudah Tuhan untuk jatuh. Karena firman-Mu mengatakan kuasa iblis itu akan berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan menelan siapa saja yang dapat ditelannya. Kalau kami tidak mempunyai firman itu, kami mudah ditelan oleh iblis. Kami mudah ditelan oleh Tuhan, keinginan-keinginan dunia ini. Kami mudah Tuhan untuk jatuh. Kami akan mudah Tuhan terseret dengan kesenangan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Yes. Yes. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih kalau kami mempunyai iman kepada-Mu Tuhan, kami akan mengalahkan dunia ini. Kemenangan itulah yang menjadi bagian bagi kami. Iman yang memberikan kemenangan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin selalu Tuhan dekat dengan Engkau. Kami ingin selalu penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kami ingin selalu Tuhan penuh dengan firman-Mu itu Tuhan. Sehingga iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Iman itulah yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Iman itulah yang akan mengalahkan dunia ini. Kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan. Hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup mengalahkan semua itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada pembelaan daripada-Mu Tuhan untuk memberikan Tuhan kepada kami keyakinan bahwa Engkau-lah Allah yang hidup, Allah yang sanggup Tuhan memegang tangan kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang kuat untuk memberikan kemenangan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah iman itu tetap ada di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan, apapun yang harus kami hadapi di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan mampu Tuhan melalui semua itu. Kalau masih ada iman kami di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kekuatan yang baru Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh Tuhan menerima kekuatan itu melalui firman yang sudah diberitakan. Karena kami percaya dan kami yakin Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh lihat bahwa janji-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau akan membela kami, Engkau akan mengadakan mujizat itu bagi orang yang mengandalkan Engkau. Biar hidup kami Tuhan selalu tertanam di tepi aliran sungai itu. Sungai daripada-Mu Tuhan yang akan mengalir, memberikan kehidupan bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Kami ingin selalu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Karena di dalam persekutuan kami ini, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Kami boleh menikmati akan janji-janji-Mu Tuhan. Di dalam persekutuan kami dengan Engkau, firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu ada bagi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Banyak masalah tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi Tuhan, kemenangan itulah yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dia sembuhkan, Engkau yang Dia sanggup ampuni dan mengampuni kami semua. bertolong. Engkau yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan segala sakit. Dia tak Karena Engkaulah yang terbesar di dalam kehidupan kami. katakan Haleluya. Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Inilah janji-Mu bagi kami Tuhan. Katakan Engkau tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menyertai kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap orang yang mau percaya kepada Dia Engkau. sembuhkan, Dia ampuni Dan yang mau melakukan akan firman. Ada pembelaan daripada-Mu Tuhan. Ada pemeliharaan, penyertaan bagi kami semua. Terlebih kami boleh merasakan pertolongan daripada-Mu. Mujizat Allah boleh terjadi di dalam kehidupan orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Engkaulah Allah yang begitu besar. Engkaulah Allah yang selalu mau Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Engkau lebih besar daripada masalah yang ada di depan kami. Engkau lebih besar daripada tantangan yang ada di hadapan kami. Karena Engkau sanggup Tuhan untuk menyatakan bahwa kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mempunyai jalan buntu. Dan Engkau juga yang akan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Hadirat-Mu boleh menyegarkan kami. Hadirat-Mu boleh memberikan semangat kepada kami untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus, kami akan melewati akan semua tantangan yang ada di hadapan kami. Terlebih Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan
bagi orang yang mengandalkan Engkau saja. Berkati Tuhan akan jemaat-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan akan doa, penyembahan, dan firman-Mu dalam program Yesus Harapanku ini. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang menjamah kehidupan pribadi lepas pribadi daripada jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kalau kami berdoa dengan iman kami, Engkau pasti sembuhkan. Yang mengalami masalah dalam hidupnya, kalau kami mau berdoa dengan iman kami, maka Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat Allah sudah diberikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengatakan bahwa berkat-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh berkata, sekali Yesus, tetap Yesus di dalam perjalanan iman percaya kami. Berkati semua kami Tuhan, berkati akan anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami sudah berdoa, kami sudah naikkan ucapan syukur kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu tetap ada di dalam hati kami, yang selalu memotivasi kami untuk tetap kuat di dalam Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.